Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1006. Di hadapan tinju Fernando, Jack tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melemparkan pukulannya juga. Bang, bang. Apa? Jack segera menyadari, tubuh Fernando jauh lebih tangguh karena dia adalah boneka. Tinjunya sekeras batu, dan kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan sebesar itu, membuat Jack tersandung mundur beberapa langkah ke belakang, setelah tinju mereka bertabrakan. Butuh beberapa saat baginya, untuk bisa mendapatkan kembali pijakan kakinya. Namun, Fernando tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dia menyerang Jack dengan rentetan serangan, bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Jack hampir tidak bisa bereaksi terhadap semua serangan yang mengarah kepadanya. Ada apa, anak muda? Kamu tidak ingin menggunakan kekuatan penuhmu. Kamu mungkin akan terbunuh jika terus ragu-ragu. Orang tua itu tertawa mengejek dan sejenak menghentikan gerakan Fernando. Hari ini akan menjadi kematianmu, anak muda. Kamu seharusnya sudah mengerti, seseorang yang tidak merasakan sakit atau takut mati akan terus bertarung, hahaha. Setelah dia mengatakan itu, lelaki tua itu meniup seruling lagi. Mata Fernando masih sama kosongnya, dia mengepalkan tangan kanannya yang berubah menjadi cakar naga. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka melihat cakar naga itu. Tidak ada yang perlu dikagetkan. Kami memiliki teknik bernama cakar naga sejati. Kami bisa mengubah kedua tangan kami menjadi cakar naga setelah kami mencapai level setengah dewa. Jika kami naik ke status dewa sejati, kami bisa berubah menjadi naga sungguhan. Ethan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat ekspresi terpana semua orang. Dia berpikir, mereka bereaksi terlalu berlebihan. Serius. Teknik yang sangat kuat untuk bisa berubah menjadi naga. Tidak heran itu disebut cakar naga sejati. Mata seorang pria tua bersinar dengan kekaguman, kekuatan dan aura mengancam dari tubuh naga, sudah cukup untuk mengintimidasi siapapun jika mereka benar-benar bisa berubah menjadi naga. Akhirnya, Jack tidak berani kehilangan fokus sedikit pun ketika dia melihat cakar Fernando yang menebas ke arahnya dengan ganas. Jack mengeluarkan teriakan marah dan mengepalkan tinjunya juga. Ki internalnya berkumpul di lengannya, dan itu juga berubah menjadi cakar naga. Dia mengayunkannya ke depan untuk melawan cakar naga Fernando. Bang, bang, bang. Ketika cakar naga keduanya bertabrakan, suara bergemuruh terdengar keras di telinga banyak orang, seolah-olah itu adalah suara guntur yang turun dari langit. Dengan begitu kerasnya suara tersebut, membuat banyak orang secara spontan menutup telinga mereka. Gelombang energi hasil dari tabrakan kedua pukulan tersebut menghasilkan efek kejut yang setara dengan gempa bumi. Beberapa orang terlempar ke belakang, darah keluar dari sudut mulut mereka. Tidak mungkin, anak muda itu mampu bertahan. Orang tua itu tidak bisa tidak terkejut ketika melihat Jack dan Fernando masih berdiri. Orang-orang Amerika telah kalah dalam peperangan sebelumnya. Hal itu disebabkan karena satu-satunya orang Amerika yang bisa menandingi kemampuan Jack sudah mati. Selanjutnya, melihat Jack begitu kuat, dan tidak ada di antara mereka yang mampu membendung kekuatan tempurnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Jika hari ini mereka bisa membunuh Jack, atau setidaknya, melukainya dengan parah, mereka bisa menjadikan Jack dan 9 dewa perang, sebagai boneka mereka untuk bertarung demi mereka. Selanjutnya, orang Amerika akan membalas dendam kepada Daxia, dan mereka akan muncul sebagai pemenang. Inilah tujuan sebenarnya dari pria tua Amerika itu. Jack mengatupkan rahangnya, serta menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Fernando. Bab 1007. Jack merasa hanya perlu bertahan sebentar lagi, sebelum Ethan, Joseph, dan yang lainnya bisa membunuh semua orang-orang Amerika lainnya. Kemudian, mereka akan menyerang orang tua itu sekaligus, dan kemenangan akan menjadi milik mereka. Itulah sebabnya, dia tidak perlu membunuh atau menang atas Fernando. Selama dia bertahan, dia akan lebih dekat dengan kemenangan. Kedua cakar naga terus-menerus bentrok satu sama lain. Sulit bagi mereka untuk bisa mendaratkan pukulan satu sama lain. Kekuatan Fernando sangat besar, tetapi Jack terus mengatupkan giginya untuk menahan serangan Fernando yang diarahkan kepadanya, keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Dia masih ingin bertahan selama mungkin. Lebih baik kamu mati saja, anak muda. Orang tua itu juga menyadari gawatnya situasi. Dari kelihatannya, tidak akan berakhir baik untuk mereka jika hal ini dibiarkan terjadi.
Dia akan berada dalam masalah besar jika Jack tidak segera mati saat orang-orang mereka mulai berjatuhan. Dia akan bisa membalikkan keadaan begitu Jack telah mati. Mulutnya semakin mengecil sambil terus meniup seruling di tangannya. Akhirnya, dia dengan cepat memikirkan sesuatu, matanya bersinar cerah. Dia segera membalik telapak tangannya, mengambil sisik naga dari cincin penyimpanannya, dan segera menunjukkan sisik naga itu kepada Jack. Aku tahu, kamu sangat menginginkan sisik naga ini, Jack. Butuh waktu lama bagimu untuk memperbaikinya, dan kamu akan sangat terpengaruh tampaknya. Kamu tidak akan bisa menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, juga, sisik naga ini akan mempengaruhi kemajuan terobosanmu menuju level dewa sejati. Mari kita lihat, apakah kamu masih bisa membuat kemajuan setelah aku menghancurkan sisik naga ini. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, kemudian dia mengeluarkan pedangnya dan menebas sisik naga menjadi dua. Sisik naga itu sangat penting bagi Jack, dia telah melatihnya selama bertahun-tahun penuh darah, keringat, dan air mata. Ketika sisik naga itu bersamanya, dia praktis tak terkalahkan. Tubuhnya akan sekuat baja jika dilapisi aura energi Qi yang sangat kuat. Bahkan, pedang yang paling tajam pun tidak akan bisa menembusnya. Namun, Jack sudah terlalu lama tidak bersama sisik naga itu, sehingga sisik naga tersebut tidak memiliki aura pelindung. Terbukti bahwa sisik naga dengan mudah dihancurkan oleh lelaki tua itu. Tidak. Jantung Jack seakan berhenti berdetak ketika dia menyaksikan sisik naga itu terbelah menjadi dua. Dia melepaskan jeritan yang memilukan. Dalam sepersekian detik, tubuhnya menjadi sangat lemah. Off. Dengan sebagian kekuatannya yang tiba-tiba menghilang, darah segera naik dan menyembur keluar dari mulut Jack. Master. Ethan dan yang lainnya, yang masih bertarung dengan ganas, semua berteriak ketika mereka melihat peristiwa itu. Mereka tidak menyangka, lelaki tua itu begitu kejam. Fernando tidak mengendurkan serangannya sedikit pun, saat Jack terluka dan lemah, dia mengayunkan cakarnya dengan kuat. Dia kembali mengayunkan cakarnya untuk menyerang Jack, lalu tepat mengenai tubuh Jack, dan membuatnya terbang mundur beberapa meter jauhnya. Bruak. Gedebuk. Detik berikutnya, Jack langsung menabrak dinding villa. Sebuah lubang besar muncul di dinding tersebut, dan dia tergeletak di lantai, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Jangan menahan diri lagi, Master. Kamu akan mati, jika terus seperti ini. Lana berteriak kepada Jack, saat dia melihat Jack mulai berdiri, sambil terhuyung-huyung. Air mata mengalir deras dari matanya. Dia sangat menyadari, Fernando adalah boneka saat ini. Dia bisa dikatakan tidak lagi hidup, tetapi juga belum mati. Namun pada akhirnya, dia tetap akan mati juga. Meskipun kemampuan bertarung Fernando sangat menakutkan, dia begitu kuat dan tidak peka terhadap rasa sakit, justru karena itulah dia tidak terlalu gesit. Ada banyak celah dalam gaya bertarungnya saat ini, dan dia tidak cekatan sebagaimana dalam keadaan normal. Jack punya banyak peluang untuk membunuh Fernando. Tetap saja, dia tidak ingin membunuh muridnya sendiri. Bagaimanapun, Fernando telah mencapai begitu banyak di medan perang, dan berkontribusi terlalu besar untuk Daxia. Bab 1008. Jangan menahan lagi, Master. Hancurkan saja tubuh kakak Fernando. Kamu tidak bisa terus seperti ini, kamu segera akan mati, jika tidak mengalahkan kakak. Ethan juga tidak ingin melihat Fernando mati, tetapi dia mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya saat air mata mengalir di pipinya. Selain itu, kita tidak tahu bagaimana situasinya, Master. Bahkan, jika kamu tidak ingin membunuhnya, juga tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali. Itu benar, karena Ethan sudah mengatakannya, sepertinya tidak akan mudah untuk menyembuhkan kakak. Mata William juga berbingkai kemerahan saat dia melawan air mata yang menumpuk di dalamnya. Jack terbatuk sedikit, dan lebih banyak darah keluar dari mulutnya. Aku tidak bisa membunuhnya. Kami melewati begitu banyak hal bersama di medan perang, dan dia selamat melalui semua itu. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, jika aku membunuh Fernando, dan aku pasti akan menyesalinya sepanjang sisa hidupku. Jack berjalan maju, selangkah demi selangkah. Wajahnya sangat pucat, jelas dia menderita luka yang cukup serius. Bunuh dia sekarang juga, hahaha. Orang tua itu terkekeh ketika dia menyaksikan adegan di depannya. Sisik nagamu sudah hancur, nak. Katanya, ekspresi kemenangan terpampang jelas di wajahnya. Sekarang, kamu kehilangan kekuatan pada cakar nagamu, jadi, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Kamu juga sedang terluka, aku tidak ingin kamu mati begitu saja. Aku hanya ingin kamu berada di ambang kematianmu. Aku ingin kamu dan murid-muridmu
menjadi boneka kami, dan berjuang untuk kami, hahaha. Orang tua itu terkekeh sekali lagi. Sepertinya aku akan membiarkan itu terjadi. Jack sangat marah, sehingga dia menggertakkan giginya, dan mengepalkan tinjunya. Dengan tangan manusianya, dan tangan itu berubah menjadi cakar naga. Kamu mempunyai kesempatan untuk membunuh Fernando, tetapi kamu tidak melakukannya. Sekarang kamu terluka, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawannya. Orang tua itu memainkan seruling lagi, setelah dia mengatakan itu. Fernando bergerak ke arah Jack dalam sekejap, lapisan aura Qi berkumpul di sekitar cakar naganya, dan kekuatan yang kuat terpancar darinya. Mengaum. Tidak ada yang menyangka, Jack akan mengeluarkan raungan yang menakutkan saat ini. Di area di mana sisik naga tidak ada, Qi internalnya berdesir keras menyatu, hingga sebuah sisik naga yang baru tumbuh. Apa? Sisik naga baru telah tumbuh. Fantastis, hahaha, Master menumbuhkan sisik baru. Lana merasa sangat tersentuh ketika dia melihat adegan itu. Ethan juga tergerak ketika mendengar perkataan Lana. Itu bagus, Master adalah dewa sejati sekarang, dia mampu meregenerasi sisik naga. Aku tidak pernah menduga, Master akan menemukan potensinya di sini, dan bisa naik ke status sebagai dewa sejati pemula. Sam juga sangat tersentuh. Terobosan Jack pasti akan membuatnya tumbuh lebih kuat secara eksponensial. Qi internalnya juga akan meningkat dengan pesat. Jika itu masalahnya, Jack akan bisa mengalahkan Fernando dengan mudah. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki tua Amerika itu sangat terkejut. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa mengalahkan Jack dan juga murid-muridnya. Mengaum. Jack melesat ke langit, sisik naga emas berdesir di seluruh tubuhnya, dan dia benar-benar berubah menjadi naga. Dia mulai mengitari udara di sekelilingnya. Ya ampun, teknik cakar naga sejati, benar-benar memungkinkan untuk bisa berubah menjadi naga. Orang tua itu menatap naga di atasnya. Naga itu memancarkan aura yang ganas, seolah-olah ribuan jarum sedang menusuk kulitnya. Bab 1009. Jack melepaskan raungan lain, sebelum terjun langsung ke arah lelaki tua itu. Brengsek, cepat hentikan dia. Wajah lelaki tua itu berubah tidak sedap dipandang, seperti yang sedang membaca novel ini. Dia memainkan serulingnya lagi, jari-jarinya agak gemetar. Fernando, yang berada di bawah kendali lelaki tua itu, berubah menjadi bayangan, dan melesat ke atas menuju Jack. Dia mengepalkan tinjunya, langsung menyerang ke arah Jack yang masih di udara. Kali ini, Jack menanduk perut Fernando, dengan kekuatan yang mengerikan. Fernando seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras, membentuk kawah yang dalam di sekitarnya. Tidak mungkin. Orang tua itu ketakutan setengah mati, ketika dia melihat Fernando tidak bisa bertahan sama sekali, dan dihempaskan ke tanah oleh naga emas. Jack, yang sekarang menjadi naga emas, sedang menuju langsung ke arah pria tua itu. Pria tua itu dengan cepat menginjakkan kakinya ke tanah, dan langsung melompat ke udara, ingin melarikan diri dari serangan naga emas. Sayangnya, Jack muncul di depannya, sebelum dia bisa melarikan diri. Naga emas menghantam tubuh lelaki tua itu, dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan lebih brutal daripada sebelumnya. Pria tua Amerika itu, yang kekuatan tempurnya berada pada level setengah dewa, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah, setelah menerima serangan kuat dari Jack. Lapisan aura samar bersinar di sekitar tubuh Jack, dan ketika dia mendarat di tanah, sinar cahaya keemasan dipancarkan. Di detik berikutnya, dia berubah kembali menjadi bentuk manusia. Ini berita buruk. Bos sudah mati. Ayo cepat lari. Bajingan, bagaimana Pang itu secara tiba-tiba bisa menembus level dewa sejati? Tidak banyak pria dari Amerika yang tersisa di tempat kejadian, mereka melarikan diri ke segala arah. Bunuh mereka semua. Meskipun demikian, Ethan dan yang lainnya tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bisa melarikan diri. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah tak bernyawa, mati. Dua petarung Amerika dengan level setengah dewa, berubah menjadi bayangan, dan segera terbang ke udara, menuju ke arah lain yang jauh dari Jack dan yang lainnya. Jack tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia mengayunkan lengannya, dan segera menembakkan dua gumpalan Qi secara berurutan. Gumpalan Qi itu tampak seperti hamparan sutra putih dan bersinar. Gumpalan Qi mengejar mereka berdua, dan ketika gumpalan Qi menyentuh lawan, tubuh mereka hancur menjadi ratusan potongan daging, seolah-olah tanah di sekitar tempat itu dihujani daging cincang. Kekuatan dewa sejati benar-benar bukan lelucon. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh jika dibandingkan dengan level setengah dewa. Tidak heran,
Tidak heran jika Master Jack berjuang di puncak level setengah dewa begitu lama, bahkan dengan bakat alaminya. Ekspresi iri terpampang di wajah Abner Yang. Hanya setelah mencapai tingkat dewa sejati, mereka yang melatih dan memperoleh teknik cakar naga sejati, bisa berubah menjadi naga sungguhan. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat dewa sejati, yang dapat memisahkan chi dari tubuh, dan mengendalikannya untuk melancarkan serangan. Serangan semacam itu, ratusan kali lebih kuat, daripada tinju yang dilapisi dengan lapisan aura, lebih kuat dari serangan aura pedang. Chi, yang berada di dalam tubuh, memiliki kemurnian sejati, sehingga kekuatannya secara alami, lebih kuat daripada aura tinju atau aura pedang. Karena terobosan mendadak Jack, yang mampu membunuh pemimpin kelompok rahasia Amerika dalam prosesnya, dan pembunuhan terhadap beberapa pejuang Amerika tingkat setengah dewa, organisasi rahasia itu segera dihabisi oleh yang lain. Banyak boneka manusia yang dikendalikan oleh orang-orang Amerika itu, jatuh ke tanah satu demi satu, tidak bergerak sama sekali. Kita menang, kita akhirnya menang. Seorang petarung dari salah satu keluarga bangsawan, bersorak gembira. Ini karena beberapa saat yang lalu, mereka masih menghadapi ribuan orang dari Amerika, dan berjuang untuk melawan mereka, karena mereka memiliki petarung tingkat setengah dewa yang cukup banyak. Para pejuang dari keluarga bangsawan itu, bahkan sudah pasrah, jika malam ini akan menjadi malam terakhir mereka hidup di bumi. Namun, yang mengejutkan mereka, 7 dewa perang, datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak hanya itu, mereka lebih terkejut dengan informasi, Jack adalah prajurit tertinggi yang misterius, dan dia bahkan mampu menembus level setengah dewa, mencapai tahap awal level dewa sejati selama pertempuran. Jack, bisa dikatakan, saat ini adalah menjadi kekuatan teratas di dunia, yang memberi mereka kemenangan dalam pertempuran yang mengerikan ini. Ethan dan para dewa perang lainnya, di sisi lain, tidak bersorak untuk kemenangan mereka, sebaliknya, mereka datang kepada Jack, dan bersama-sama menatap Fernando, yang tidak bergerak dan masih terbaring di dasar lubang yang dalam. Mereka hanya bisa diam. Ethan, segera pergi dan memeriksa denyut nadi Fernando. Tuan, sebelum ini, kakak Fernando sudah berada di gerbang kematian. Dan untungnya, kamu hanya menggunakan sedikit kekuatan, ketika kamu berhadapan langsung dengan kakak Fernando. Dia hanya memiliki sedikit nafas kehidupan yang tersisa, nafasnya sangat lemah saat ini. Aku pikir dia tidak akan berhasil. Ucap Ethan, dengan nada sedih, air mata sudah mengancam akan mengalir dari matanya. Bab 1010. Kesedihan dan rasa sakit, muncul di wajah para dewa perang yang lain. Kepala mereka menunduk, saat hati mereka tenggelam ke dalam dasar kesedihan. Jangan menyerah, selama masih ada nafas kehidupan, pasti ada secercah harapan. Setelah hening sejenak, Jack membuka mulutnya. Dia seperti ini karena aku. Dia membantuku menyelidiki sisik naga. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada keluarganya? Aku harus menyelamatkannya. Air mata sudah mengalir deras di mata Ethan, dia kemudian melihat ke arah Jack, tapi, Tuan, kakak Fernando sedang sekarat. Nafas kehidupannya sangat lemah, dan dia akan kehilangan nafas itu sedikit demi sedikit. Dia tidak akan hidup lebih dari 10 hari lagi. Ethan berduka dengan sedih. Mendesah. Semua orang mendesah dengan keras, mata mereka memerah dan berkilauan karena air mata. Jack memberikan senyum kering dan pahit. Ayo kita kembali dulu, aku akan mencari cara untuk menyelamatkan Fernando. Aku tahu ada secret item, yang bisa membantu Fernando, itu bisa menyembuhkan Fernando. Sangat sulit untuk mendapatkannya, tetapi sekarang setelah aku menerobos, aku harus bisa mendapatkannya, tidak peduli apapun resikonya. Prajurit tertinggi, terima kasih banyak. Dan Dewa Perang, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Seorang lelaki tua, mendekati kelompok itu, memberi mereka ucapan terima kasih, dan membungkuk dengan tulus. Terima kasih kembali. Jack tersenyum canggung. Kali ini, dengan begitu banyak saksi, dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Jack tertawa pahit, dan kemudian dia berbicara kepada orang banyak, teman-teman, silakan pulang dan kembali ke rumah kalian masing-masing. Kami tidak yakin, apakah masih ada orang yang tersisa di organisasi misterius ini. Jika ada di antara kalian yang menemukan petunjuk tentang organisasi misterius ini, tolong hubungi kami sesegera mungkin. Agar kami bisa memusnahkan orang-orang sialan dari Amerika ini. Orang-orang ini menyerbu negara kita, menangkap orang-orang kita, dan menjadikannya boneka mereka, bagaimana kita bisa memaafkan tindakan tercela mereka? Kamu benar, orang-orang ini bajingan, terlalu keji. Kemarahan segera naik di kerumunan banyak orang, seperti air pasang.
Pada saat ini, Joseph Smith menarik Fernando dan menggendongnya di punggungnya. Teman-teman, ayo kita kembali. Tak lama kemudian, rombongan tiba di Villa Jack. Skyler merasa sangat kaget saat melihat semua orang berlumuran darah, mereka terlihat cukup berantakan. Teman-teman, apa yang telah terjadi? Apakah kalian baru saja melalui pertempuran sengit? Jack mengangguk, "Yup, ada organisasi bawah tanah misterius dari Amerika. Mereka memiliki banyak petarung yang kuat, dan beberapa dari mereka sangat kuat." Fernando dihipnotis oleh mereka, dan dijadikan boneka mereka. Nafas hidupnya sangat lemah saat ini, dan dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 10 hari lagi. Tapi, aku akan memikirkan cara, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Ya ampun, Kak, kenapa ada begitu banyak dewa perang di sini? Fiona berjalan keluar rumah, dan terkejut melihat pemandangan di depannya, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Para dewa perang sedang berkumpul di halaman rumahnya, dan sedang mengobrol dengan Jack dan Skyler, bagaimana mungkin dia tidak kaget. Andrew dan Tuan Tua Taylor berjalan keluar rumah, dan menyaksikan pemandangan yang sama. Mata mereka melebar sebesar piring, dan rahang mereka terbuka lebar. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa dewa perang ada di halaman mereka? Melihat keadaan mereka saat ini, apakah mereka habis bertarung sengit hari ini? Jack, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dari mereka? Aku khawatir, identitasmu sudah terungkap, karena begitu banyak orang di acara pelelangan itu. Dan, mereka semua tahu, tentang identitasmu yang sebenarnya. Lana memasang senyum pahit di wajahnya, matanya terpaku kepada Jack, menunggu jawabannya. Identitas Jack terungkap di hadapan banyak orang, dari keluarga bangsawan dan terkemuka, di kota Walet malam ini. Tidak lebih dari 2 hari, berita tentang Jack sebagai prajurit tertinggi, dan 9 dewa perang besar sebagai muridnya, akan menyebar ke setiap sudut kota seni bela diri. Apa yang kamu sembunyikan dari kami? Fiona dan yang lainnya, bingung dengan pernyataan aneh dari Lana. Memang benar, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jack juga memasang senyum pahit di wajahnya. Kemudian, dia perlahan berjalan ke arah Selena, dan berkata dengan lembut. Sayang, sebenarnya, aku bukan dokter pribadi mereka, atau semacamnya. Bahkan, aku adalah sang prajurit tertinggi misterius, yang selalu kamu bicarakan.